Halo, selamat jumpa lagi di video YouTube Gusti Anom Official. Jadi di channel ini kita membahas berbagai macam persoalan hukum, baik secara ilmiah, secara sederhana dan juga mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi jika teman-teman ingin memahami hukum secara benar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video yang kami buat gitu ya. Jadi tema pada video kali ini juga sangat menarik. Ada request dari teman bahwa kita akan membahas tentang contempt of court. Oke, apa itu contempt of court? Jadi begini, misalkan dalam sebuah proses peradilan gitu, lagi sidang di mahkamah, di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi ya, itu jika teman-teman berteriak saja atau menghina hakim atau mengganggu jalannya sidang, itu apakah kita bisa berhadapan dengan hukum? Nah, apakah menghina pengadilan itu merupakan suatu tindak pidana atau eh, mengganggu jalannya sidang atau berteriak kepada hakim ini bagian dari kebebasan berpendapat dan dijamin oleh konstitusi. Nah, jadi kita akan membahas contempt of court, sebuah istilah yang sering kita dengar tapi masih banyak disalahpahami oleh masyarakat. Oke? Kita akan kupas tuntas satu per satu. Contempt of court. Jadi secara harfiah ya, definisi dari contempt of court ini itu adalah penghinaan terhadap pengadilan. Ya, jadi pengadilan yang dihina. Namun maknanya lebih jauh. Jadi contempt of court itu merupakan sebuah tindakan yang merendahkan kewibawaan pengadilan gitu. Nah, selain merendahkan kewibawaan, contempt of court ini itu juga bisa didefinisikan bagaimana seseorang itu menghambat proses peradilan, ya, mengganggu persidangan atau menghalangi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Itulah contempt of court, suatu tindakan-tindakan yang menghina, merusak kewibawaan hakim, mengganggu, menghambat atau menghalangi proses peradilan, itu namanya contempt of court. Jadi tujuannya pengaturan contempt of court ini itu bukan untuk melindungi hakim sebagai individu, tapi juga melainkan menjaga martabat suatu lembaga peradilan. Agar apa? Agar proses penegakan hukum kita itu berjalan dengan tertib, dengan adil, dan juga independen. Ya, mengapa pengadilan itu harus dilindungi? Jadi sama seperti proses sakral ya. Jadi proses peradilan itu merupakan proses yang sakral. Dan tempatnya di pengadilan ini harus dilindungi. Kenapa? Karena negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang punya atau yang berdiri di atas 3 pilar. Yang pertama pilar hukum itu sendiri, yang kedua ada aparat penegak hukumnya, dan yang ketiga ada pengadilannya. Nah, ketika pengadilan ini sudah kehilangan wibawa, maka ya yang terjadi adalah putusan hakim itu tidak lagi dihormati, ya. Masyarakat kehilangan kepercayaan dan akan muncul praktik main hakim sendiri. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak percaya dengan hakim, tidak percaya dengan keputusan hakim. Jadi yang terjadi nanti takutnya adalah main hakim sendiri. Nah, karena itu hampir semua negara itu memiliki aturan yang mengatur tentang contempt of court. Begitu. Ya, bentuk-bentuk contempt of court apa saja. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman catat,
itu adalah mengganggu jalannya persidangan. Misalkan dalam suatu sidang, teman-teman teriak A, B, C, itu nggak boleh ya. Apalagi sampai mengancam hakim atau memukul saksi atau membuat keributan dalam jalannya persidangan. Jadi tindakan tersebut itu akan menyebabkan jalannya sidang itu tidak sebagai mestinya, tidak sebagaimana mestinya. Jadi teman-teman harus tertib ketika mengikuti jalannya persidangan ya. Tidak boleh berteriak, tidak boleh mengancam, tidak boleh memukul, apalagi membuat keributan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bentuk contempt of court itu adalah menghina hakim ketika sedang menjalankan tugas. Nah, kita juga perlu membedakan apakah keputusan atau putusan hakim ini boleh dikritik, boleh saja. Yang nggak boleh adalah menghina pribadi hakim, melakukan intimidasi, sampai mengancam keselamatan hakim, atau menyerang kehormatan pengadilan itu dengan cara menghambat proses pengadilannya gitu ya. Jadi kritik terhadap keputusan hakim itu boleh ya. Jadi kritik terhadap keputusan atau putusan itu berbeda dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan. Itu yang kedua ya. Menghina putusan boleh tapi tidak boleh menghina pribadi hakimnya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah tidak mematuhi perintah pengadilan. Ini dalam proses pemanggilan biasanya ya. Contohnya, ketika kita gitu ya sebagai saksi atau sebagai tersangka atau sebagai korban gitu ya, itu menolak hadir setelah dipanggil secara sah. Oke. Kemudian contoh lain adalah kita tidak menjalankan ketika kita itu tidak hadir, menolak hadir secara sah gitu ya, setelah dipanggil secara sah, itu sama saja kita tidak menjalankan perintah pengadilan gitu ya. Jadi kita dianggap mengabaikan suatu kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim. Oke. Jadi ketika kita ada surat panggilan untuk menjalankan proses peradilan, itu harus datang ketika sudah dipanggil secara sah gitu. Nah, kemudian yang keempat, contempt of court juga mencangkup bagaimana seseorang itu mempengaruhi hakim di luar persidangan. Ini sempat ada kasus ya, SYL didapat fotonya dengan ketua KPK kalau tidak salah ya. Ya memang hakim itu harus benar-benar independen ya. Nanti kita juga akan bahas mengenai kode etik hakim ya di video-video selanjutnya. Jadi yang tidak boleh itu adalah ketika seseorang yang sedang dalam proses eh, peradilan gitu ya, itu menyuap hakim. Hakim gak boleh disuap ya. Kemudian melakukan intimidasi terhadap hakim. Kemudian menghubungi hakim secara pribadi yang tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi putusan hakim gitu ya. Nah, peristiwa-peristiwa ini bukan hanya termasuk contempt of court juga, tetapi peristiwa ini juga bisa dikenakan sebagai tindak pidana lain gitu ya, seperti korupsi atau obstruction of justice. Jadi seperti itu yang keempat. Nah, yang kelima, yang paling penting ini adalah contempt of court ini termasuk juga mengintervensi jalannya proses peradilan. Contohnya, eee, ketika kita menyebarkan mengenai informasi palsu yang tujuannya untuk mempengaruhi persidangan, atau kita mengancam terhadap saksi ya, atau menekan jaksa penuntut umum untuk bisa mengubah jalannya persidangan. Ini tidak boleh juga. Jalannya persidangan itu harus independen, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada peristiwa atau kejadian-kejadian yang bisa mengubah jalannya persidangan gitu. Oke.
Ya, apakah Indonesia sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang contempt of court? Ini yang sangat menarik. Jadi jawabannya adalah Indonesia sampai saat ini, sampai video ini dibuat itu belum memiliki undang-undang khusus atau lex specialis tentang contempt of court. Oke. Jadi Indonesia belum punya. Nah, tapi dengan berbagai ketentuan yang substansinya kira-kira memiliki kaitan dengan contempt of court itu tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Contoh ada KUHP, ada KUHAP, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Mahkamah Agung, dan juga serta banyak ketentuan-ketentuan pidana lain yang mengatur tentang mengancam, menghina, merintangi proses peradilan maupun tindak pidana terhadap penyelenggara peradilan gitu ya. Nah, karena itu memang istilah contempt of court ini sering digunakan dalam praktik, tapi pengaturan khususnya masih sifatnya terfragmentasi atau terpecah-pecah di berbagai peraturan-peraturan yang sudah ada gitu ya. Jadi belum terkodifikasi dalam satu undang-undang khusus atau lex specialis seperti itu. Oke, ya. Nah, oke, sebagai penutup mungkin contempt of court itu bukanlah aturan untuk membuat hakim kebal terhadap suatu kritik. Jadi esensi dari contempt of court ini adalah untuk menjaga proses peradilan itu berlangsung secara tertib, independen, bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi, maupun tindakan-tindakan lain yang menghambat proses penegakan hukum. Jadi, kita sebagai warga negara berhak mengawasi jalannya peradilan. Mengkritik putusan boleh berdasarkan argumentasi hukum tentunya ya, serta menyampaikan pendapat juga boleh secara bertanggung jawab. Namun, kebebasan tersebut tetap harus menghormati martabat lembaga peradilan dan tidak boleh melakukan penghinaan atau intervensi terhadap proses hukum. Oke? So, bagaimana menurut teman-teman di sini semua? Apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang khusus tentang contempt of court atau cukup dengan aturan-aturan yang sudah ada pada saat ini? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak masyarakat yang memahami hukum secara benar. Baik, sampai jumpa di pembahasan hukum berikutnya. Sukses untuk kita semua.